strongly that tomorrow never falls away. Cukup isi time. It still awaits, it still carries on through its own ways till this moment of time. Anotaki kawashika Kotoba ga narihibike Sasayaka na yume. There is no one out there, no one gets in the rain, no one hurt. Riding an endless time, hasta shift light, kurika es tus hombres. Riding an endless time, hasta shift light, watai kuyami no saki e. Kono この番組はご覧のスポンサーで特集でお送りします。Halo. Akhirnya sudah bangkit ya kekuatanmu. Kekuatan? Kekuatan persona. Topeng yang kau pakai ketika menghadapi kesulitan, menghadapi akhir yang sebentar lagi akan datang. Persona? Iya, kekuatan ini lahir dari dalam dirimu. Kedepannya pun kamu akan terus menggunakan ini untuk bertarung seperti tadi. Kamu senang tidak punya kekuatan spesial seperti ini? Atau malah menjadi beban? Aku tidak peduli. Kalau ada sesuatu, memang mau tidak mau harus dihadapi kan? Memang jawaban yang cocok buatmu. Kau tahu, bersama denganmu pun sudah menjadi takdirku. Selama ini, hanya itu yang aku tahu. Karena kita bersama, jangan ragu untuk menghadapi takdirmu. Takdir. Dia sudah bangun ternyata. Syukurlah. Kamu sudah merasa baik kan? Maaf, aku kaget. Semua terjadi dengan sangat cepat dan kamu langsung pingsan. Aku Mitsuru Kirijo, dan ini Akihiko Sanada. Bisa dibilang kami kakak kelasmu yang berada di situasi yang kurang lebih sama. Lalu beliau ini Salam kenal Makoto Yuki. Saya Suji Ikutsuki. penanggung jawab asrama kita. Mungkin semua ini terlalu mengagetkan bagimu. Boleh ku jelaskan lebih lanjut? Silahkan. Baiklah. Apakah kamu sadar kalau satu hari ini bukan 24 jam? Aha, melihat dari reaksimu, sebenarnya kamu sadar kan? Toh, selama ini kamu selalu mengalaminya. Gimana? Selama ini kamu hidup biasa menjalani dark hour. Lampu padam, tidak ada yang berfungsi, ada peti mati di mana-mana. Dark hour. Periode waktu yang tersembunyi antara satu hari dan hari selanjutnya. Kamu selama ini mengalaminya tapi nggak merasa aneh? Aku tidak peduli. Kukira memang selalu seperti itu. Fenomena aneh ini tidak semua orang sadari karena mereka yang normal tertidur dalam peti mati. Tapi, dark hour memang terjadi setiap tengah malam. Kemarin, hari ini, dan setiap malam yang akan datang. Setiap dark hour pun, monster-monster itu muncul. Kamu sudah melihat itu kan? Kami menyebutnya shadow.
Mereka hanya muncul selama Dark Hour dan menyerang siapapun yang tidak dalam peti mati. Tugas kita adalah untuk mengalahkan mereka. Menarik kan? Akihiko, berhenti menganggap ini permainan. Kau sendiri terluka dari kemarin. Sudah, Kirijo-kun. Sanada-kun. Singkat cerita, kami adalah Specialized Extracurricular Execution Squad. SEAS. Di mata publik, kami dibentuk sebagai klub sekolah dengan lokasi utama di asrama ini. Tetapi kenyataannya, kami kelompok yang khusus dibentuk untuk mengalahkan Shadows. Saya adalah penasehat klub ini dan Mitsuru adalah ketua OSIS sekaligus founder SEAS. OSIS? SEAS. Paham kan? Mengalahkan Shadow? Shadow memakan isi pikiran, perasaan, dan hati dari mangsanya, dan mereka menjadi mayat berjalan. Kami menyebutnya apathy syndrome. Mereka menjadi sumber banyak kecelakaan yang tidak bisa dijelaskan dan sering muncul di berita. Meski jarang, ada beberapa orang yang bisa berfungsi saat Dark Hour. Lebih jarang lagi, beberapa bisa memiliki kekuatan yang memungkinkan mereka melawan Shadow. Kekuatan itu adalah persona yang kamu gunakan kemarin malam. Shadows hanya bisa dikalahkan oleh pengguna persona. Artinya kita... Kurasa sampai sini kamu sudah paham ya? Kami ingin mengajakmu untuk masuk SEAS. Kami juga sudah menyiapkan evokermu. Sejujurnya kami kekurangan pengguna persona, jadi jika kau bergabung, kami tentu akan sangat terbantu. Gak usah buru-buru memutuskan kok. Kami juga tidak mau kamu terluka atau... Oke, aku setuju. Serius? Tapi... Toh, aku juga sudah dapat kekuatan ini. Jadi mau tidak mau harus dipakai kan? Haha, tim kita tidak hanya bertambah 1 orang, tapi sekarang 2. Semua menjadi lebih menarik. 2? Maksudnya aku apa gimana? Aku bertemu pengguna persona lain secara tidak sengaja. Ya, jangan khawatir. Toh dia seseorang yang kamu kenal. Yap, selamat datang di Gekkokan. Kuharap kamu bisa senang di sini. Fasilitas kita lengkap kok. Tapi ingat ya, pokoknya jangan sebut soal itu di sekolah karena ya semuanya rahasia. Salam persona! Apa sih? Lu mau nembak gue? Tahan dulu dong, gue belum siap. Jangan gue, ya gak apa-apa kalau gue terima. Bodoh. Aduh, sakit. Bentar. Kok kamu tahu itu sih? Kan harusnya rahasia. Kenapa ya? Karena tentu saja, gue itu anak The Chosen One. Jangan bilang anggota satu lagi itu kamu. Astaga. Tenang semua guys. Karena sang hero telah bergabung di sini, kalian serahkan semua pada gue. Ih, sombong. Lo Makoto Yuki kan? Perkenalkan, gue Junpei Yori. Lo juga kota baru kan? Gak usah takut. Di sini ada Junpei, tenang aja. Lagian tuh ya, dia udah summon persona duluan tahu. Udah mengalahkan Shadow bahkan. Kok bisa? Ya jangan malu-maluin gitu ya nanti ya. Gue juga bisa nanti kok, tenang aja. Kan, yang sebenarnya iri siapa? Bukan berarti gue iri ya. Diem deh. Yamagishi. Bukan Yamagishi kan ya? Ada apa? Kamu nyari sesuatu? Itu aku... tasku hilang. Hah? Tas hilang? Kok bisa? Nggak mungkin tinggalan di rumah kan? Aku tinggal di locker, tapi... Kamu naruh tas di locker? Tapi hilang. Ada yang ambil? Coba kita cari pelakunya. Gak apa-apa, kayaknya gak perlu sampai begitu. Itu cuma teman-temanku, mereka cuma iseng kok. Ngambil tas orang itu bukan iseng. Yukarichi. Tenang dulu, jangan emosi. Aku benci orang-orang yang seperti itu. Itu bullying tahu. Tapi walaupun begitu, mereka tetap teman-temanku. Teman yang aneh. Teman macam apa yang mengambil tas teman sendiri?
Tapi aku butuh mereka jika ingin di sini. Kalau kamu cari teman baru, gimana? Teman baru? Yukari dan Junpei di sini bisa jadi teman kamu. Tentu saja. Tapi gak gitu juga, lu harus juga lah. Aduh, dasar cowok. Kalian mau jadi temanku? Ya gimana ya, Junpei itu emang orang baik dan gak sombong. Masa gak mau sih teman cewek secantik kamu? Tapi kalau kamu nggak mau juga, kita nggak maksa kok. Jika kamu tidak nyaman juga nggak apa-apa. Enggak kok. Aku senang ada yang mengajakku berteman. Ini pertama kalinya. Pokoknya, jangan sungkan-sungkan ya. Kalau ada apa-apa bilang saja sama kami. Dan, kamu Yuki-kun, kamu juga ikut. Ayo kita cari tasnya bareng-bareng. Melihat hasil evaluasi di Tartarus dan Kereta Bulan lalu, bisa dibilang koordinasi tim kita jauh dari kata sempurna. Ya, kerjasama tim mereka memang masih lemah. Bisa-bisa bahaya nih. Bisakah kita mengakalinya? Panas banget sih di luar. Kalian pada di sini? Udah pada lihat rumor di Mading belum? Katanya ada cewek yang ditemuin di depan gerbang pas malam-malam. Katanya dia dijebak sama hantu yang marah. Apaan sih? Udah gede masih percaya gituan? Berisik. Takut ya. Rumor apa? Menarik. Coba ceritakan. Senpai, Inilah saatnya. Selamat sore kawan-kawanku. Kembali lagi bersama saya Junpei Iori dalam Percaya atau Tidak, Believe or Not in Junpei. Dalam hal-hal tabu yang menjadi lagi diperbincangkan, semua akan ditangkap setajam silet. Kali ini saya punya sebuah kisah. Jika kamu datang ke sekolah pada larut malam, kamu akan dimangsa oleh hantu yang berkeliaran di aula. Suatu hari, temanku sebut saja dia Mawar. Dia berkata kepadaku, "Junpei, aku melihat sesuatu yang aneh." Dia bilang, dia melihat siswi kelas 2E yang pergi sekolah beberapa hari yang lalu. Malam-malam. Karena dia bukan tipe perempuan yang suka keluar pada malam hari, si Mawar ini bersikeras bahwa hantu itu mencoba menarik dan memakannya. Itulah mereka menemukannya tergeletak di tanah dekat gerbang. Aku merasakan hawa dingin dan aku berkeringat dingin. Percayalah atau tidak, itulah kisah Junpei di Believe or Not. Bagaimana, Akihiko? Menarik untuk kita selidiki. Bentar. Gue udah bikin kisah itu lumayan panjang loh. Kok gak ada yang tepuk tangan? Ayolah. Waduh, performance kamu bagus, Yuriko. Kamu seperti mbak host acara gosip zaman saya. Ya tapi kurang lebih ceritanya memang seperti itu sih. Maksud Anda? Ada berita baik dan buruk yang hari ini saya ingin sampaikan. Kabar baiknya, kami sudah menemukan personal user baru. Hey, Junpei punya junior baru coy. Iya. Tapi ya kabar buruknya dia, Fukayama Gishi sekarang menghilang. Berdasarkan penyelidikan kami, sekarang dia tersesat di Tartarus. Gimana caranya Fuka bisa di Tartarus? Kepala sekolah mendapatkan pengakuan dari beberapa siswa yang menjadi saksi bahwa Yamagishi ternyata dibully oleh beberapa siswi kelasnya. Beberapa hari yang lalu, Yamagishi dipanggil mereka ke gedung olahraga malam-malam dan menguncinya di sana. Perempuan memang mengerikan. Karena dia terjebak di sekolah malam-malam, sekolah berubah menjadi Tartarus secara acak. Dan dia jadi tersesat.
Jadi kita tidak tahu posisinya di mana. Yang bisa kita coba lakukan adalah memasuki Tartarus dengan cara yang sama dengannya. Namun, resikonya juga sama. Kita bisa berakhir tersesat sendirian. Rencana ini terlalu beresiko. Aku tidak setuju dengan rencana ini. Terus kita tinggalin dia sendirian. Sanada Senpai. Kalau ada nyawa yang bisa kuselamatkan, akan kuselamatkan. Aku tidak akan diam saja seperti dulu lagi. Akiko, rencana ini terlalu beresiko tapi bukan berarti aku membatalkannya. Karena itu, aku tidak akan memaksa kalian bertiga untuk ikut. Hanya aku dan Akiko yang akan masuk. Bagaimana? Aku ikut. Yuki-kun, tapi ini kan bahaya. Kita akan terpisah loh. Kalau ada yang terluka, bahkan mati bagaimana? Ya Magisi juga sendirian. Selama dia masih hidup dan masih menunggu pertolongan, aku akan pergi. Oi. Gak usah sok keren gitu dong. Kalau mau ngorbanin nyawa, jangan kalian juga. Ya kali gue gak bakal ikut. Bukan hero namanya. Pokoknya gue ikut. Oke, aku juga ikut. Aku nggak bisa kabur terus. Dan Fuka membutuhkan kita. Kita teman ya kan? Baiklah. Terima kasih semua. Dengan ini bersiaplah. Sebentar lagi Dark Hour dan kita akan mulai misinya. Beneran nyasar. Siapa? Ya Magisi. Yuki-kun, kenapa kamu di sini? Take badan Yori juga di sini. Kita semua khawatir dan mencarimu. Itu bohong kan? Tidak mungkin ada yang khawatir padaku. Mereka sudah membuangku. Aku sudah tidak punya tempat lagi. Lagi pula, orang seperti aku tidak diperlukan. Butuh atau tidak butuh, kita semua tetap peduli dengan kamu. Karena itulah kami di sini. Ya Magisi, kami peduli kok. Perasaan apa ini? Aku tidak bisa berhenti bergemetar. Ini dua kegelapan yang besar. Dan ada orang-orang juga. Mereka dalam bahaya. Tidak kusangka bisa muncul dua sekaligus. Lari, Takeba. Akan kutahan mereka di sini. Kamu tidak perlu khawatir. Meninggalkan senpai yang terluka parah begini? Enggak! Kamu dendam pada Kirijo yang sudah mengambil ayahmu, kan? Selama ini,
Aku tahu. Itulah alasanmu bergabung. Kirijo bertanggung jawab atas kematian ayahmu. Maka dari itu, untuk menebus dosa nama Kirijo, setidaknya aku harus menjagamu. Kirijo Senpai. Sekarang, pergi dari sini. Senpai, awas! Aku di sini atas kemauanku sendiri. Bukan untuk dilindungi terus. Aku memang membenci Kirijo. Tapi aku tidak pernah membencimu, Senpai. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Takeba, Aku tidak akan bergantung pada siapapun lagi. Aku juga bisa bertarung. Takeba! Kirijo Senpai, Yukarichi. Kalian gak apa-apa? Polyduses Persona. Tidak ada yang lompat. Bagaimana bisa? Apa kelemahannya? Tidak ada yang tahu. Kamu sudah mencoba. Sialan! Sial, seorang hero tidak boleh mati di sini. Aku akan menjadi orang yang spesial. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Apa harus kehilangan lagi? Apakah aku selama ini? Ayah, aku tidak mau lari lagi. Demi ayah, aku harus bertarung. Dosa-dosa Kirijo belum selesai ditebus. Aku belum boleh mati di sini. Teman-teman! Semua, pergi dari sini! Persona! Hentikan! Jangan! Semua serangan tidak mempan. Aku tidak peduli. Kalian masih ada alasan untuk hidup. Sementara aku tidak punya apa-apa. Orpheus! Hentikan! Cepat lari dari sini! Bacot lu, Makoto! Shadow sialan! Kita semua bakal pulang kok! Dengar gak lu? Kita semua bakal pulang! Hermes! Jangan! Api juga nggak mempan. Tidak bisa. Bisa mendeteksinya. Sedikit, tapi tidak terlalu jelas. Jangan-jangan pesonanya. Mitsuru! Evoker! Pakai ini. Hanya kamu yang bisa mengatasi ini. Hanya aku? Listrik, sekarang bisa. I've been waiting for this! Polyduses! Selanjutnya, Slash. Oke, Hermes! Berubah lagi. Sekarang angin. Pinjamkan kekuatanmu. Iya. Mereka mulai melemah. Sekarang semua serangan bisa. Orpheus!
Yamagishi! Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, hanya kelelahan. Ini semua salahku. Maafkan aku. Kamu ngomong apa sih? Kamu justru korbannya. Dan lagi berkat kamu, kita bisa selamat. Benar. Kalau kau tidak ada, kami mungkin sudah mati. Syukurlah. Bahkan orang seperti aku bisa melakukan hal seperti ini. Tadinya kupikir tidak apa-apa orang sepertiku pun menghilang, karena aku sudah tidak dibutuhkan. Kami sangat membutuhkanmu, Yamagishi. Yoi, kamu punya kekuatan paling berguna di sini. Toh, kita kan udah berjanji kan jadi teman. Tentu saja, gue pasti butuh lo sebagai support kita. Aku dibutuhkan? Musuh seperti ini akan muncul setiap saat. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan terus begini. Kalau begitu, aku akan ikut bertarung. Nggak apa-apa kah? Jika kekuatanku memang dibutuhkan, berarti disinilah tempatku. Kalau begitu, selamat datang di SIS, Yamagishi. Terima kasih. Aku akan berusaha keras. Sunlight 夢を覚ます朝の光そして輝き出す It's all up to you この世界生きる意味をより好かれうつむきもあるそれでも心には君の笑顔Stay high 忘れてたよこんなに好きだったスカイブルーきっと君がくれた To feel 輝き夢目覚めるから出会える新しい明日を絶対信じてるよ Your face いつでもずっと Stay high 気づけばほら幻眩しいスカイブルーきっと明日のドアは Always clear 歩いてた New days 春の風に聞こえる Graduation 今日からの Two days 君と出会う明日へ I the brand new days新しい